Selamat malam, Pak Bento. Hai, selamat malam Pak Yanto. Ini kita baru bertemu kembali ya. Apa kabar? Senang bertemu dengan Pak Bento ini. Kita memang karena sibuk kan ya, jadi ya mau bilang apa. Ya, Tetapi saya harap oh, Pak Bento oh ya memaklumi ya, hadir tidak saya apa-apa malam-malam Pak. ini. Tidak Mungkin mengganggu ya. saya melihat bahwa Pak rela datang malam-malam menghubungi saya, ini pasti ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya seperti yang Pak Guru Hmm, katakan tersebut. eh, saya melihat bahwa dalam diri Pak Guru ini ada hal yang bisa saya ambil hikmahnya ya, dengan saya sharing apa yang saya ya, alami ini. hmm, Ya, hmm, sehingga dalam konteks ini ya, saya mengalami beberapa kesulitan, Pak Bento, ya, baik, baik. terkhususnya dalam tugas profesi ini. Hmm, hmm, hmm. Ya, Dalam pembelajaran ini hmm, hmm, ada satu anak asuh saya, ada satu anak hmm, wali saya. hmm. Uh, Dia berjenis kelamin perempuan, tapi Ya, ini gayanya itu seperti laki-laki. hmm, hmm. Saya itu hampir kehabisan cara. Ya, Ya, menurut saya itu saya sudah hmm, melakukan berbagai termasuk menggunakan peralatan IT, hmm, menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran, hmm, menanyakan apa hmm, yang model atau minat pembelajaran yang hmm, menurut dia itu dia katakan langsung. Nah, tapi sejauh ini itu saya masih merasa kesulitan. Anak ini terlihatnya hmm, hmm, sangat sangat kabur sekali dalam hmm, mengikuti kegiatan pembelajaran. Tidak hmm. semangat, tidak antusias, tidak proaktif. Sehingga terkadang Hmm, ketika sebagai guru saya hmm, melihat keadaan tersebut berlangsung dalam kelas, jelas hmm. mengganggu Baik, saya baik, sebagai baik. pendidiknya. Oke, baik Pak Yanto. Jadi saya konfirmasi kembali ya. Pak Yanto mengalami sebuah kesulitan karena seorang anak murid, dalam hal ini anak murid perempuan yang berperilaku seperti yang Pak Yanto ceritakan tadi. Iya, iya, Nah, iya. kira-kira apa yang ingin Pak Yanto capai sehingga atau apa yang ingin Pak Yanto rencanakan sehingga anak ini bisa eh, pelan-pelan meminimalisir perilakunya yang Pak Yanto anggap tidak sesuai itu. Saya mendambakan ya bahwa di Mm-mm, dalam kelas itu mm-mm, antusiasme, eh, kemudian semangat, keaktifan dalam diri setiap siswa itu ada. Nah, mm-mm, sehingga ketika saya melihat anak tadi itu ketika ditanya lamban mm, untuk jawab, mm. nah, itu saya terganggu sekali. Iya, Ya. Sehingga dalam hal ini hmm, saya menginginkan situasi idealnya demikian bahwa proaktifnya tingkat semangat dari setiap siswa harus 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 iya. membantu uh, iklim kelas supaya tetap tetap kondusif. Mm. Baik Pak Yanto. Jadi eh, mungkin saya mau tahu dari strategi ataupun apa yang sudah dibuat oleh Pak Yanto. Kira-kira Pak Yanto bisa ceritakan langkah-langkah apa yang Pak Yanto sudah buat untuk mengatasi masalah ini. Ya, jadi anak ini kan kelas 3. Saya Ya. sebelumnya kan guru kelas 1, naik ke kelas 4. Nah, Hmm. saya menemui ini. Artinya bahwa hmm, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, Ya, ya. Hmm. ketika saya masuk dengan modal pengetahuan dan Hmm. keterampilan yang saya miliki pada program pendidikan guru penggerak ini, Hmm. kemudian itu saya terapkan di kelas. Hmm. Misalnya di modul 1, Hmm. 1.1 filosofi pendidikan Ki Ya. Hajar Dewantara, lalu Hmm. di modul
1.3 Ya, visi guru penggerak, lalu di budaya positif. Nah, Ya. di budaya positif itu yang hampir uh, secara tidak 100% tapi ya mendekati itu dalam Hmm. proses penerapannya. Iya. Namun uh, masih juga saya melihat tidak ada perubahan. Nah, Hmm. selanjutnya saya kemudian masuk pada apa? Kita belajar di pembelajaran berdiferensiasi, Berdiferensiasi. Ya. kemudian sosial emosional. Hmm. Nah, saya menggunakan pendekatan-pendekatan mencari literatur, Ya. terutamanya kan kalau kalau di SD itu selama itu saya gunakan pendekatan kontekstual saja. Ya. 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 Pendekatan kontekstual yang saya lakukan sejauh ini untuk anak-anak kelas 4 ini. Hmm. Kemudian ini menampilkan pembelajaran-pembelajaran dengan Hmm. menghadirkan saya sampai pinjam Hmm. HP teman-teman guru bahkan laptop untuk bagaimana supaya bisa bisa menstimulus semangat Anak tersebut. anak Ya. ini untuk bisa belajar dengan penuh keaktifan atau semangat. Hmm. Baik, Seperti Pak itu. Yanto. Ya, baik, Pak Yanto. Jadi dari awal Pak Yanto mengalami kendala itu, ternyata Pak Yanto melihat bahwa kurang aktifnya peserta didik. Iya, iya. Lalu dalam perjalanan Pak Yanto mencoba kembali untuk membangkitkan semangat itu dalam diri anak dengan segala cara, termasuk cara-cara yang digunakan atau ilmu yang kita dapat dalam program guru penggerak. Iya, Nah, iya. setelah saya konfirmasi kembali Pak Yanto, setelah Pak Yanto menggunakan cara-cara yang tadi disampaikan itu, kira-kira bagaimana perubahannya? Saya ada temukan sedikit perubahan dalam diri anak Iya. tersebut. Ya, dia dia ini Hmm. sepertinya aktif. Mm-mm. Aktif itu kalau kita menerapkan pembelajaran yang sifatnya itu apa ya? Hmm. Sifatnya itu seperti dalam preferensi gaya belajar apa ya? Oh, kinestetik. Ya, Oh iya. kinestetik. Mm-mm. Ini anak ini sepertinya begitu. Artinya Hmm. bahwa saya sudah mencoba, saya sudah melaksanakan itu. Tidak Hmm. terencana juga. Itu secara tiba-tiba, kayak hitung ini mungkin 2 kali. Itu saya laksanakan pembelajaran ini kebetulan karena ribut di Hmm. kelas Iya, iya. sebelahnya. Iya, iya. Karena kelas saya di tengah-tengah ribut tanpa plafon, jadi ributnya ini bisa kebayang gitulah. Nah, Hmm. jadi saya memanggil mereka untuk keluar. Kami duduk di bawah Hmm. apa ini, pohon ini. Nah, Iya. lalu ketika itu saya konfirmasi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tanya. Hmm. Nah, tapi tidak ada informasi yang jawab bilang rinci bilang menyatakan bahwa saya ingin begini, saya ingin begitu, tidak ada. Iya. Saya kemudian langsung Hmm. langsung menangkap saja dari apa yang dia sampaikan itu. Lalu ketika pembelajaran itu dengan game-game ataukah dengan Hmm. speaking yang apa menghadirkan banyak gerakan, ini anak ini Hmm. terlihatnya aktif sekali, aktif, Iya, aktif, dia betul aktif. sekali. Nah, sehingga Hmm. saya saya kemudian berpikir berarti ini mungkin perlu hanya apa saja, pemahaman kita saja. Hmm. Kalau kita tanya ke dia, mungkin Hmm. jawabnya kaku gitu. Iya, iya. Hmm. Baik, Pak Yanto. Jadi saya melihat bahwa Pak Yanto menemukan sebuah hal baik atau hal baru yang sebenarnya itu menjadi kekuatan dia, tetapi belum tereksplor dengan baik, terekspos dengan Ya, baik. ya. Jadi Hmm. misalnya tadi untuk gaya belajar kinestetik itu memang Pak Yanto tidak buat asesmen diagnostik yang secara utuh, tetapi dalam pembelajaran dalam berdiferensiasi proses atau apapun itu asesmennya, Pak Yanto menemukan bahwa anak ini sepertinya dia tertarik ke hal-hal yang bersifat kinestetik. Begitu ya? Ya, benar sekali Pak, betul. Baik Pak Yanto. Jadi kira-kira berdasarkan apa yang sudah Pak Yanto ceritakan tadi, apa rencana Pak Yanto ke depannya agar anak ini bisa aktif? Ya, Hmm. ini yang saya rasa kesulitan itu kan Hmm.
satu hal juga bahwa eh, karena guru kelas sebelumnya Ya. itu masih menjalani masa cutinya, masa Hmm. nifas. Nah, Hmm. kemudian karena saya juga ya sibuk tidak hentinya, Hmm. sehingga belum sempat juga untuk itu. Tapi Hmm. informasinya bahwa beliau akan eh, masuk dalam waktu dekat ini, masuk kembali sekolah. Ya, ya. Sehingga dengan Hmm. kehadiran beliau ini, saya kemudian Hmm. akan berdiskusi dengan guru kelasnya terdahulu lebih lanjut mengenai Hmm. bagaimana gaya belajar dari anak tersebut. Ya, Mungkin ya. dengan berdiskusi itu mungkin saya bisa menemukan, Hmm. apalagi guru kelas sebelumnya ini kan 1 tahun Hmm. pelajaran penuh bersama dengan Hmm. anak tersebut. Lalu Ya. Hmm. kebetulan gurunya ini juga keluarga dekatnya. Oke, baik. Baik, Pak Yanto. Jadi strategi yang mungkin Pak Yanto prioritaskan dalam waktu dekat adalah berdiskusi dengan guru kelasnya ya, karena Pak Iya, Yanto ya. mereka di SD pakai guru kelas. Mhm. Jadi berdiskusi, dan yang kedua mungkin karena faktor kedekatan keluarga tadi, Pak Iya, Yanto ya. memanfaatkannya itu untuk memperbaiki apa yang ingin Pak Yanto capai. Iya, ya. Baik, Pak Yanto, mungkin dalam perjalanan pasti Pak Yanto menemukan berbagai persoalan kembali ya dengan anak ini ya, Mhm. persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembelajaran dan yang lain. Dan mungkin yang Pak Yanto harapkan itu apabila tidak tercapai 100% begitu. Iya, Kira-kira ya. bagaimana cara Pak Yanto untuk mengantisipasi atau mengatasi hal ini? Coba Pak Bento bisa ulangi pertanyaannya? Baik, jadi begini Pak, yang Pak harapkan ini kan kita belum tahu ke depannya. Mhm. Apakah dia mampu berhasil atau tidak, tapi harapannya pasti berhasil ya Pak. Iya, iya, iya. Tapi yang saya mau tanyakan di sini, apabila dalam perjalanan banyak tantangan atau halangan yang bisa menghalangi tujuan Bapak ini, kira-kira apa yang akan Bapak buat? Nah itu ya, artinya bahwa saya sendiri juga tidak tahu kira-kira apa yang terjadi Hmm. di masa yang akan Ya, datang. Nah, ya, tapi yang pastinya bahwa seperti yang Pak Bento katakan tadi bahwa, kita punya keyakinan diri itu pasti ya. ada. Hmm. Dengan adanya usaha, niat baik kita, Hmm. pasti pasti walaupun tidak 100%, tetapi Hmm. sedikit demi sedikit itu pasti pasti akan mulai tumbuh dalam Baik. diri anak tersebut. Sehingga, sebagai guru tentunya saya punya cara, strategi itu ada Iya, saja betul sekali. untuk bagaimana kemudian, eee, melaksanakan pembelajaran yang berkesan, bermakna, dan menyenangkan. Terutamanya menghadirkan, iklim kelas yang kondusif Betul supaya sekali. siswa bisa berpartisipasi dengan penuh dan, penuh rasa semangat gitu. Baik, Pak Yanto. Nah, Pak Yanto, kita sudah menemukan solusinya. Solusinya diambil dari Mmm, Pak Yanto sendiri, dan saya berpikir bahwa itu hal yang sangat baik karena Pak Yanto sendiri yang mengalaminya. Nah, iya, ya. kira-kira apa komitmen komitmen Pak Yanto terhadap rencana yang Pak Yanto rencanakan ini? Ya, saya terus belajar untuk Ya, bagaimana baik, memperbaharui betul. diri Hmm. untuk ya Hmm. apa ya, Hmm. mencari, mendapatkan literatur-literatur atau informasi Iya. sumber yang bisa membantu saya untuk Hmm. mengembangkan diri dalam hal ini emosional, Hmm. eee, lalu apa, pedagogi dan andragogi saya Iya, pedagogi dan andragogi betul sekali. saya, terutamanya dalam menghadapi, Hmm. keberagaman dan Iya. karakteristik siswa di kelas. Nah, ini Baik, yang komitmen yang saya tanamkan dalam diri saya. baik Pak Yanto. Yang berikut mungkin menurut Pak Yanto ya, menurut Pak Yanto, siapa saja atau orang-orang tertentu yang bisa membantu Pak Yanto untuk menjaga komitmen ini? Ya, orang pertama yang mendukung saya adalah istri saya. Betul sekali. Ya, Ya. ini yang mungkin sandaran saya bisa curhat, Hmm. Ya. saya bisa sampaikan, dan yang saya Baik. alami, beliau juga merespon dan memberikan saya untuk tetap semangat. Lalu yang kedua itu, Hmm. eee, yang saya rasakan itu teman-teman guru saya. Baik. Karena apa yang saya sampaikan itu mereka respon dengan baik,
Dan ketika apa yang mereka sampaikan juga saya merespon dengan artinya itu sudah terjalin Iya. dahulu. Baik Pak Yanto, jadi dari percakapan kita ini saya melihat bahwa kita sudah menemukan bersama-sama. Dalam hal ini Pak Yanto sudah menemukan hal-hal yang perlu dibuat ke depannya, dan Pak Yanto sudah membangun komitmen untuk menjalankan apa yang diceritakan ini dengan bantuan dari keluarga dalam hal ini, dan juga tadi Pak Yanto sampaikan di awal meminta bantuan kepada rekan guru yang menjadi keluarga dari anak tersebut. Baik Pak Yanto, saya berpikir bahwa kita cukupkan dulu sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin apa yang Pak Yanto rasakan setelah kita berbicara beberapa menit ini? Ya, saya merasa luar biasa ya. Terima kasih sekali bahwa ya hal baru yang mungkin setelah ini dalam beberapa waktu yang singkat, ini, namun dalam diskusi kita ini cukup mencerahkan bagi saya. Baik. Mencerahkan, ya walaupun waktunya tidak tepat, namun paling tidak saya puas, dan saya yakin Pak Bento juga pasti puas dengan apa yang baru saja kita lalui ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Terima kasih Pak Yanto. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia, semangat. Ya. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam juga Pak Bento. Tumben malam-malam begini muncul di hadap saya nih. Saya ini datang dengan membawa suasana hati yang lagi gundah gulana, gelisah, merana. Dan mungkin saya berpikir bahwa Pak Paul ini penuh keceriaan, bisa membantu saya mengatasi masalah yang menumpuk dalam diri saya ini, Pak Paul. Apa yang membuat Pak Bento jadi gundah gulana ini nih? Saya mengalami sedikit persoalan ketika tadi siang, Pak. Saya kurang mengontrol emosi saya dan bertindak sedikit kasar ya. Karena bukan kasar tapi keras kepada anak didik saya, karena anak didik ini memukul temannya, dan setelah saya mencari tahu ternyata anak ini bisa dikatakan sebagai tukang pukul di dalam kelasnya. Dia juga dianggap seperti gangster di kelasnya karena dia orang asli di sekolah itu. Kalau setiap anak yang datang di sekolah itu, di dalam kelasnya apalagi, itu pasti laki-laki maupun perempuan harus kena dulu dia punya tangannya. Mungkin itu Pak, sebentar saya ceritakan. Oh, itu masalah. Iya. Kalau boleh saya tahu, kronologinya seperti apa tuh sampai terjadi peristiwa seperti itu? Iya, begini Bapak. Saya piket dan kebetulan kelasnya mereka itu yang menjadi petugas upacara Pak. Nah, lalu saya memerintahkan anak ini menjadi pemimpin upacara. Ya, setelah itu selesai, saya berpikir bahwa tidak ada masalah. Nah, setelah selesai upacara di hadapan saya, dia pikir saya tidak lihat, tapi saya sekarang melihat dia dengan tangannya yang besar itu pukul temannya yang tubuhnya kecil, yang ya dianggap saja masih paling kecil lah dalam kelas itu, yang anaknya pendiam sih. Nah, ini yang membuat saya yang masih pagi, darah saya yang masih muda ini bergejolak juga. Padahal saya berpikir bahwa saya ini seorang guru penggerak yang sudah belajar selama berbulan-bulan menahan segalanya. Tapi dalam sekejap waktu itu saya langsung berpikir pendek tanpa menerapkan segitiga restitusi duluan. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya panggil dan terjadilah pada undur retan. Aduh Pak Bento. Ya. Memang peristiwanya sungguh sangat mengejutkan saya juga ya, karena
Ini kalau kita hitung di dunia hukum, ini kita sudah melanggar hak asasi ya, kepada anak. Kalau memang saya akui bahwa kita darah muda, pasti ketika melihat sesuatu yang kurang sesuai dengan kita, emosionalnya pasti meledak pada saat itu. Sehingga sekarang saya boleh tahu, ketika Pak Bento pukul anak itu, kira-kira Pak Bento melihat dari ekspresi atau respon apa yang diberikan oleh anak ketika Pak Bento pukul? Ya, ketika saya pukul itu dia ketawa saya, Pak. Ya, anak ini. Dan ternyata mungkin saya ceritakan sedikit, teman-temannya itu menceritakan bahwa di dalam kelas itu dia sudah habok semua. Termasuk wali kelasnya juga cerita. Jadi saya juga tidak pukul, bukan pukul yang ini juga. Cuma sebatas cuma gewer sedikit begitu. Tidak terlalu apa juga. Karena saya berpikir ini juga anak. Tetapi dia ketawa, Pak. Dia merasa bahwa itu hal yang biasa. Dan saya berpikir, anak ini mungkin juga dia sudah mengalami hal yang lebih berat dari ini. Sehingga apa yang saya buat ini dianggap biasa-biasa saja. Kalau menurut Pak Bento, kalau saya dengar ceritanya tadi ketika Pak Bento memberikan sanksi, walaupun itu berupa fisik, tapi kelihatannya dia menanggapinya dengan tertawa. Kalau kira-kira pada kesempatan itu, apa yang muncul dalam benak Pak Bento terhadap respon yang diberikan oleh siswa tersebut? Iya, yang muncul dalam benak saya waktu itu, saya langsung teringat akan materi di program guru penggerak, yaitu yang mengatakan bahwa setiap perilaku itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Dan saya berpikir bahwa pasti ini anak ini dia ingin memenuhi 5 kebutuhan dasar. Dan dalam waktu sekejap juga, walaupun saya salah ya, saya bertindak duluan, baru saya buat segitiga restitusinya. Setelah itu saya langsung mencoba panggil dia di ruang khusus, menerapkan segitiga restitusi, dan saya akhirnya menemukan, Pak, kenapa dia seperti itu. Oke, baik Pak Bento. Sungguh luar biasa tindakan yang sudah Pak Bento ambil. Kira-kira kalau seandainya dalam proses perjalanan waktu anak yang tadi telah diberikan nasihat atau telah ditelusuri bahwa dari kebutuhan pokok untuk hidupnya itu tidak sehingga membuat anak itu kira-kira yang sudah Pak Bento sebutkan tadi untuk mengatur perilaku anak tersebut. Misalnya ke depan kalau dia ada buat masalah lagi seperti hal yang sama. Baik, Pak. Jadi begini saya ceritakan lanjut. Setelah saya menerapkan segitiga restitusi, saya menemukan bahwa anak ini dia tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya di rumah. Mungkin dalam hal ini kesenangan ataupun kasih sayang dari orang tua. Karena saya melihat bahwa dia menceritakan bahwa di rumahnya itu dia itu kadang menjadi samsak oleh orang tuanya. Dan saya berpikir bahwa ini juga hal yang sangat tidak baik juga. Dan saya bertanya kenapa seperti itu, lalu dia mengatakan bahwa dia terkadang terbawa emosionalnya yang membuat ini terbawa. Dan saya akhirnya memberikan dia kesempatan untuk memikirkan sendiri solusinya. Dan solusi yang dia sampaikan kepada saya adalah bahwa dia akan berusaha untuk menahan emosinya karena dia berpikir bahwa dia tidak mau lagi menjadi orang yang pendendam atau sering pukul orang. Dan yang membantu dia untuk menahan emosinya itu adalah temannya sendiri yang bernama Ari. Dan tadi juga saya sudah masuk kelas dan saya mulai atur tempat duduknya agar dia duduk dengan Ari. Sehingga apabila emosionalnya datang lagi, ada Ari tadi yang bisa membantunya. Mungkin untuk sementara itu dulu, Pak. Baik, terima kasih Pak Bento. Memang aksi yang sungguh luar biasa, hasil pembelajaran guru penggerak dan juga aksi-aksi lain
yang Pak Bento lakukan untuk mengatasi masalah yang sedang Pak Bento hadapi ini. Ya. Memang aksi sungguh luar biasa. Oleh karena itu, dari aksi yang sudah Pak Bento sebutkan, sudah Pak Bento laksanakan tadi, kira-kira komitmen ke depan apa yang mungkin Pak Bento miliki supaya ketika berhadapan dengan masalah yang sama dan aksi-aksi yang sudah disampaikan tadi mungkin tidak mempan, mungkin ada komitmen lain yang Pak Bento bangun untuk boleh menyikapi situasi seperti itu. Baik, mungkin komitmen yang saya bangun ke depannya lah itu menurut saya lebih menjadi orang yang bersabar lagi, Pak. Karena saya harus menjadi guru yang benar-benar menggerakkan dengan cara yang elegan seperti di guru penggerak. Itu, Pak. Oke, luar biasa komitmen yang sungguh luar biasa memang. Ya. Belajar untuk menjadi orang baik itu susah memang. Belajar untuk jadi orang jahat gampang, tetapi belajar orang baik itu susah. Betul sekali Pak ya, Paul. Makanya senantiasalah untuk perbanyak perbuatan baik, sehingga di balik kebaikan itu pasti ada rezeki yang datang setiap saat. Oke, mantap. Dengan melalui pembicaraan kita ini, hal yang terakhir saya perlu cari tahu dari Pak Bento. Setelah berdiskusi panjang lebar berkaitan dengan yang dihadapi Pak Bento tadi, kira-kira perasaan Pak Bento seperti apa setelah selesai meludeskan persoalan yang ada dalam diri Pak Bento tadi? Perasaan saya saat ini Pak Paul seperti saya sedang bertemu dengan seorang pastor yang memberikan saya kedamaian. Jadi Pak Paul sudah memberikan hal yang baik untuk saya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Oke, Pak Bento. Begitulah kehidupan kita, memang sering ada masalah, namun masalah itu kita sikapi dengan baik, pasti ada jalan keluar. Sehingga mari kita sama-sama belajar. Saya juga sedang belajar sebagai seorang guru, Pak Bento juga selalu setia belajar sebagai seorang guru, apalagi guru muda. Mari bersama-sama, berkomitmen bersama-sama, sehingga boleh diantar menjadi siswa yang berkarakter baik. Terima kasih Pak. Luar biasa. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia.